Pola kegiatan perekonomian. Secara garis besar, sistem ekonomi dibedakan kepada 3 golongan: ekonomi pasar, ekonomi campuran, dan ekonomi perencanaan pusat. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatannya sepenuhnya diatur oleh interaksi di antara pembeli dan penjual di pasaran. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasaran yang disertai campur tangan pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi yang kegiatannya sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Sebagian besar negara yang ada di dunia ini menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem perekonomian pasaran yang disertai campur tangan pemerintah di dalam mengatur kegiatan ekonominya. 2.1 Uang, perdagangan, dan spesialisasi. Perekonomian dunia telah mengalami perubahan yang sangat drastis di dalam 2,5 abad belakangan ini. Mula-mula perubahan tersebut terutama berlangsung di negara-negara maju. Akan tetapi, semenjak Perang Dunia Kedua, banyak negara berkembang juga mengalami perubahan corak kegiatan ekonomi yang sangat nyata. Di dalam berbagai perekonomian tersebut, kegiatan ekonomi tidak lagi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi ditujukan untuk memenuhi keinginan-keinginan yang wujud di pasar. 1. Produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsistem. Dalam perekonomian subsistem, kegiatan perdagangan sudah berlaku tetapi di dalam skala yang sangat terbatas. Hanya sebagian kecil saja daripada produksi masyarakat yang diperdagangkan. Dalam perekonomian subsistem yang masih sangat primitif, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan secara pertukaran. 2. Corak kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Ciri-ciri perekonomian uang. Di dalam perekonomian subsistem, uang tidaklah terlalu penting peranannya karena kegiatan perdagangan masih sangat terbatas. Sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, uang sangat penting sekali peranannya. Secara umum dapatlah dikatakan, makin maju suatu perekonomian, makin penting peranan uang di dalam perekonomian tersebut. Keuntungan-keuntungan dari spesialisasi. Wujudnya spesialisasi yang tinggi merupakan suatu ciri penting daripada suatu perekonomian modern. Terdapat perkaitan yang rapat di antara perkembangan ekonomian dari spesialisasi. Semakin tinggi perkembangan ekonomi, makin tinggi pula tingkat spesialisasi. Spesialisasi penting artinya kepada perkembangan ekonomi disebabkan oleh beberapa sumbangannya berikut. A. Spesialisasi mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Ini berarti bahwa seorang pekerja atau tenaga ahli akan digunakan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keahliannya. B. Spesialisasi mempertinggi efisiensi memproduksi. Efisiensi memproduksi yang bertambah tinggi tersebut dikenal sebagai economy of scale atau skala ekonomi. C. Spesialisasi mendorong perkembangan teknologi memproduksi. Spesialisasi menyebabkan pasaran berbagai barang menjadi bertambah luas. Untuk kegiatan-kegiatan tertentu, hal tersebut berarti produksi harus ditambah dengan cepat. 2.2 Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, cukuplah apabila pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. 3. Rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. 4. Perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Seorang atau sekumpulan orang tersebut dikenal sebagai pengusaha. 5. Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang diberi tugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan tersebut itu termasuk berbagai departemen pemerintah, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. 2.3 Sirkulasi aliran pendapatan. Di dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana, dimisalkan bahwa pemerintah tidak wujud dan tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan perekonomian. 3. Jenis-jenis aliran yang wujud. Telah diterangkan bahwa kegiatan para pengusaha memproduksikan barang dan jasa bukanlah untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi dengan tujuan untuk dijual dan mencari untung.
4. Sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar. Untuk menunjukkan corak kegiatan ekonomi di dalam ekonomi pasar, interaksi di antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga perlu digambarkan dengan lebih lengkap lagi daripada diagram yang terdapat di dalam gambaran di atas. Ditunjukkan interaksi di antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. 5. Pasar barang dan pasar faktor. Dalam analisis ekonomi, pengertian pasar tidak terbatas kepada suatu tempat tertentu, tetapi meliputi suatu daerah, negara, dan bahkan dunia internasional. Pasar untuk karet dan timah, misalnya, bukanlah dimaksudkan sebagai tempat jual beli karet atau timah di suatu kampung atau wilayah tertentu, tetapi meliputi interaksi di antara produsen-produsen dan para pembeli karet atau timah di seluruh pelosok dunia. 2.4 Mekanisme pasar suatu penilaian. Kemajuan yang telah dicapai berbagai perekonomian, terutama perekonomian negara-negara maju, membuktikan bahwa pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengolokasikan faktor-faktor produsen dan mengembangkan perekonomian, tetapi di dalam keadaan-keadaan tertentu ia menimbulkan beberapa akibat buruk kepada perekonomian, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. 3. Kebaikan-kebaikan mekanisme pasar. Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan yang dijelaskan. 4. Keburukan-keburukan mekanisme pasar. Sampai sekarang, banyak orang yang tetap memberikan sokongan yang kuat sebagai sistem mekanisme pasar. Kritik-kritik yang sering dikemukakan alasannya diterangkan di bawah ini. A. Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak ada balainya dapat merugikan golongan yang lemah dan kaum minoritas. Persaingan yang sangat bebas menyebabkan golongan yang kuat mematikan usaha kecil. 3. Tujuan campur tangan pemerintah. Kepinjangan mekanisme pasar seperti yang baru dijelaskan di buliagian sebelum ini menimbulkan kebutuhan akan campur tangan pemerintah di dalam perekonomian. Dari kelemahan-kelemahan mekanisme pasar yang telah diterangkan dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari campur tangan pemerintah adalah untuk A. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan. B. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. 4. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam 3 bentuk: membuat peraturan, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, dan secara langsung melakukan kegiatan ekonomi. 1. Membuat peraturan-peraturan. Tujuan pokok dari peraturan-peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Sebagai contoh, peraturan mengenai syarat-syarat kerja kepada para pekerja di sektor industri dibuat untuk menjamin agar para pekerja diberi gaji, upah, dan tunjangan lain yang wajar dan tidak ditindas majikan. 2. Menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah di dalam pengeluarannya dan di dalam sistem dan cara-cara mengumpulkan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi tingkat bunga, operasi bank-bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kedua-dua kebijakan ini sangat penting artinya di dalam mengatur kegiatan ekonomi. 3. Secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi. Di dalam beberapa kegiatan ekonomi, terdapat perbedaan yang nyata sekali di antara keuntungan yang diperoleh oleh orang yang melakukannya. Ini dinamakan keuntungan pribadi, dan keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat secara keseluruhan ini dinamakan keuntungan sosial.